Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan Kanisa. Di sini kita akan bahas tentang diferensial atau bisa kita bilang adalah turunan ya. Oke. Sebelumnya, di sini kakak akan jelaskan dulu garis besar dari diferensial atau turunan. Terdiri dari apa aja sih? Oke, yang pertama di situ ada rumus dasar dan turunan berantai. Yang kedua, di sini ada operasi pada diferensial. Jadi misalkan kalau perkalian itu di turunan itu nggak bisa langsung diturunin ya. Jadi ada rumusnya untuk perkalian dan pembagian. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan itu bisa pakai turunan rumus dasar. Oke, yang terakhir adalah aplikasi turunan. Misalkan fungsi naik turun, nilai maksimum relatif, dan persamaan garis singgung. Ya, di sini ada rumusnya, rumus dasar dan rumus berantai. Ya. A, kita misalkan adalah sebuah konstanta. Jadi kalau diturunkan hasilnya 0. Misal, berapakah turunan 5? 0. Ya. Berapakah turunan 6? Hasilnya 0. Berapakah turunan minus 5? Hasilnya pun 0. Jadi, konstanta ketika diturunkan pasti hasilnya 0. Oke, kalau di sini kita punya fungsi fx-nya itu sama dengan ax, maka turunannya adalah A. Contoh ya, di sini kakak punya 3x, maka turunannya 3. Kakak punya 1/2x, maka turunannya 1/2. Oke. Lalu bagaimana dengan yang ax pangkat n? Jadi x-nya ini memiliki pangkat lebih dari 1. Maka rumusnya a-nya tetap dikali, n-nya turun nih pangkatnya ya, dikali lagi x n min 1. Contoh, kakak punya 3x pangkat 4, maka ketika diturunkan 3 dikali 4 x pangkat 4 min 1. Jadi 12x pangkat 3. Contoh lain, kakak punya 1/2x pangkat 2. Maka 2-nya turun, 1/2 x pangkat 2 min 1. Jadi hasilnya, ini kita coret, hasilnya adalah x. Oke, untuk poin pertama, kedua, dan ketiga, ini adalah rumus dasar yang harus kalian pahami. Jadi ketika ada angka, diturunkan, sudah diabaikan saja karena hasilnya 0. Dan kalau misalkan ada angka dan ada variabel x aja tidak berpangkat, ketika diturunkan hilangkan x-nya, jadi tinggal angkanya aja. Tapi kalau misalkan x-nya memiliki pangkat yang lebih dari 1, seperti pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, maka ini caranya ya. Oke, sekarang bagaimana dengan turunan berantai? Apa sih yang dimaksud dengan turunan berantai? Turunan berantai ini dipakai saat pangkatnya itu saat suatu fungsi memiliki pangkat pecahan atau pangkat minus atau juga pangkat yang lebih dari 2. Misal di sini kakak punya 3x plus 1 pangkat setengah. Nah, atau 3x plus 1 pangkat 4. Atau juga bisa 3x plus 1 pangkat min 5. Nah, pangkat-pangkat ini harus kita selesaikan dengan cara turunan berantai. Jadi 3x plus 1 itu adalah fungsinya ya. Nah, di sini sudah kakak tulis, U adalah suatu fungsi. Bagaimana cara menurunkannya? Oke, kita coba yang ini ya. Jadi pertama, minus 5-nya kita tulis pangkatnya. Yang kedua, turunan dari 3x plus 1 itu berapa? 3 ya. Yang ketiga, 3x plus 1-nya kita tulis biasa.
nggak usah diturunin, tapi pangkatnya dikurang 1 ya. Min 5 dikurang 1 sama dengan min 6. Itu adalah sekilas tentang turunan berantai dari suatu fungsi. Oke, next ke konsep berikutnya. Nah, di sini ada rumus operasi turunan. Jadi ketika suatu fungsi ada perkalian, itu nggak bisa langsung diturunin. Jadi harus dengan rumus ini. U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Oke. Kalau pembagian jadinya, tulis ya, sama aja kan kayak gini. U aksen kali V, tapi bedanya di sini tambah yang ini kurang. Dan ada pernya. Nah, ingat ya, fungsi yang di bawah itu jangan diturunin, hanya dipangkatkan 2. Oke. Nah, di sini ada reminder bahwa bentuk akar, ingat ya, bentuk akar itu akar AX. Nah, nanti bentuk normalnya adalah AX pangkat setengah. Ingat rumus ini. 2-nya dari mana? Karena akar itu kan nilainya 2, ya, bukan 1. 1-nya dari mana? Dari dalam sini. Ini kan 1. A pangkat 1 itu sama dengan A kan? Jadi kita nilai A 1/2. Begitupun dengan yang fungsi ini. Jadi AX plus B M/N. Oke. Nah, kalau kalian menemukan rumus, misalkan ada 3 pangkat min 2. Oke. Ada 3X, misalkan pangkat min 2, maka kita harus rubah X ini ke dalam fungsi positif. Nah, atau kita menemukan misalkan 4X per Y min 1. Maka kita rubah jadi 4XY pangkat 1. Jadi kalau misalkan pangkat yang minusnya ada di atas, biar jadi positif, dia dioper ke bawah. Atau di move ke bawah. Nah, jika pangkat minusnya itu ada di bawah, maka kita move ke atas biar pangkatnya jadi positif. Oke. Ya. Ini adalah aplikasi dari diferensial atau turunan. Ada fungsi naik, ada fungsi turun. Nah, kalau naik itu pastinya lebih dari 0, dan kalau fungsi turun itu kurang dari 0. Nah, ini beda lagi untuk jenis-jenis nilai stasioner ya, kebalikannya. Dan di sini kita menggunakan fungsi turunan 2, atau diturunin lagi. Jadi kalau yang kurang dari 0 itu minimum, maksimum. Lanjut aja. Oke. Kalau yang minimum itu lebih dari 0, dan kalau titiknya belok itu sama dengan 0. Ya, itu adalah sekilas tentang konsep-konsep dari turunan atau diferensial ya. Nah, di sini coba kita kerjakan beberapa soal yang menggunakan aplikasi dari diferensial atau turunan. Pertama kita baca di sini untuk soalnya, fungsi dengan persamaan fx sama dengan 2x plus a per x plus 2 memenuhi f aksen 1 sama dengan 1 dan fb-nya sama dengan min 2/3. Nilai b yang memenuhi adalah, oke. Yang pertama, kita harus tahu dulu ini fungsinya. Yang kedua, yang diketahui apa? F aksen 1 sama dengan 1. Maka kita tulis di sini, F aksen 1 sama dengan 1. Maksudnya apa sih? Jadi kita turunkan dulu fungsinya, terus kita substitusi 1, nanti akan menghasilkan si 1. Karena kan F aksen 1 sama dengan 1. Oke. Nah, ini kita memakai turunan pembagian ya, karena di sini fungsinya juga pembagian. Ingat rumusnya apa? V dikali U aksen dikurang V aksen dikali
dikali U. Oke. V-nya X plus 2B. U aksennya, turunan 2X plus A itu sama dengan 2. Kenapa tidak A? Kenapa A-nya tidak ikut gitu ya? Karena A di sini kita anggap sebagai konstanta. Karena si A-nya tidak memiliki variabel X. Jadi kita anggap konstanta. Ya. Jadi 2X plus A diturunkan jadi 2. Oke, sekarang kita turunkan yang V. Di sini U-nya kita tulis dulu 2X plus A. Nah, turunan dari V aksen itu sendiri sama dengan 1. 2B-nya kita anggap konstanta, jadi hilang. Tinggal X. Oke, turunan X itu sama dengan 1. Nah, bawahnya nggak usah diturunin, tapi dipangkatin 2 ya. Jadi X plus 2 pangkat 2. Jadi sama dengan 1. Oke, ini kita operasikan. Jadi 2X plus 4B min 2X min A per X plus 2B pangkat 2. 2X-nya kita coret, jadi tinggal 4B min A per X plus 2B pangkat 2 sama dengan 1. Oke, jadi terus yang kedua, X-nya kita substitusi sama dengan 1, karena kan di sini 1 ya. Oke, X sama dengan 1, jadi si X-nya ini berubah jadi 1. Oke, kita dapatkan persamaan pertama. Sekarang, yang kedua, kita lihat yang diketahui apa? FB sama dengan min 2/3. Jadi di sini kalian nggak usah nurunin lagi ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda aksen, hanya fungsi. Jadi kalian cukup substitusi fungsinya itu X-nya sama dengan B. Jadi kalau disubstitusi B, maka menghasilkan min 2/3. Contohnya seperti apa? Kayak gini. Fungsinya kan 2X plus A. X-nya kita substitusi B, jadi 2B plus A. Per X-nya kan kita substitusi B ya. B plus 2B sama dengan 3B. Oke, akan menghasilkan min 2/3. Jadi ini FB-nya dan ini min 2/3. Oke, lalu kita operasikan 2B plus A sama dengan min 2/3 dikali 3B. Oke, ini kita coret. Nah, jadilah 2B plus A sama dengan min 2B. Kita dapatkan A-nya sama dengan min 4B. Atau minusnya kita pindah ke depan. Jadi minus A sama dengan 4B. Oke, untuk yang diketahui pertama, F aksen 1 sama dengan 1. Dan yang diketahui kedua, FB sama dengan minus 2/3, kita menghasilkan persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, sekarang kita akan fokus apa yang ditanyakan di sini. Nilai B yang memenuhi adalah, caranya adalah kita akan substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Oke. Nah, pertama ini adalah persamaan satunya ya. Persamaan 1 kan aslinya 4B min A per 1 plus 2B pangkat 2 ya. Nah, 1 plus 2B pangkat 2-nya ini kita move ke kanan. Jadi 4B min A sama dengan 1 plus 2B pangkat 2. Seperti ini. Oke, nah sekarang kita substitusi bahwa minus A itu kan sama dengan 4B ya. Jadi kita tulis di sini, minus A itu sama dengan 4B. Oke, sama dengan, nah 1 plus 2B pangkat 2-nya kita jabarkan dulu menjadi 1 plus 4B plus 4B pangkat 2. Oke. Jadilah 4B pangkat 2, jadi 4B pangkat 2-nya stay,
Terus ini kita coret ya. Jadi sisa 4B-nya pindah ruas ke kanan jadi min 4B, satunya stay jadi plus 1. Nah, ketika kita faktorkan akan menghasilkan 2B min 1. Bagaimana cara memfaktorkannya? Di sini kita tulis B, di sini kita tulis B. Berhubung ada angka di depan sini, maka kita harus memperhatikannya juga. Jadi 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Berapa kali berapa yang hasilnya 4 dan menghasilkan kalau ditambah hasilnya 4 juga. Oke, kalau kita ambil 4 dan 1, pasti hasilnya kalau nggak 5, ya 3. Ya kan? 4 dan 1. 4 tambah 1, 5. 4 kurang 1, 3. Oke, coba kalau kita ambil angka 2. 2 tambah 2, 4. 2 kurang 2, 0. Nah, di sini yang dibutuhin range-nya berapa? 4. Oke, berarti kita tulis di sini 2 dan 2. Karena kita butuhnya minus 4, biar jadi minus 4, maka di sini kita tulis min. Jadi, ngutang 2, ngutang lagi 2, itu sama dengan minus 4. Min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4. Oke, ini ya yang tadi 4 kali 1 kan sama dengan 4. Oke. Nah, karena berhubung di sini ada depannya ada 4, jadi harus kita bagi 4 juga. Jadi B min 1 per 2, B min 1 per 2. Kita dapatkan B-nya sama dengan 1 per 2. Oke, hasilnya adalah E. Next bahasan. Di sini jika diketahui f2x plus 1 per x min 3 sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 2x min 3, pertanyaannya, maka nilai dari f aksen 0 adalah, pertama kita harus menurunkan fungsi tersebut ya. Jadi kita turunkan dulu, terus yang kedua baru kita substitusi si nilai 0. Oke, di sini kita butuhnya fx terlebih dahulu. Jadi fx-nya dulu ya. Nah, jadi si x ini kita substitusi menjadi 2x plus 1 per x min 3. Yang ini juga x-nya kita substitusi jadi 2x plus 1 per x min 3. Jadi kayak gini. Nah, sekarang kita operasikan dulu ya. Jadinya fx sama dengan berapa nih? Oke. Oke, jadi ini langsung diturunkan saja. Jadi langsung diturunin, 2-nya turun, 2, lalu 3x plus 1 per x min 2. Oke. Lalu di sini ada min 2 dikali 3, min 1 dikali 1 per x min 2 pangkat 2. Oke. Ditambah 2, buka kurung, min 2 dikali 3, min 1 kali 1 per x min 2, angkat 2. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi kalian nggak usah mengoperasikannya dulu, jadi langsung masukin ke 0. Pertama, kalian harus menjabarkan si fungsi ini dulu ya. 2x plus 1 pangkat 2 itu berapa? Per x min 3 ditambah 2 dikali 2x plus 1 per x min 3 itu berapa? Nanti dikalikan
hasilnya baru diturunkan. Dan ketika diturunkan hasilnya seperti ini. F aksen X sama dengan 2, buka kurung, 3X plus 1 per X min 2, dan seterusnya. Lalu kita substitusi angka 0. Nah, di sini kan 3 dikali 0, ini 0, kita substitusi ya, ini 0, ini 0. Nah, 3 dikali 0 kan 0, jadi hasilnya 1. 0 dikurang 2, minus 2. Min 2 dikali 3, minus 6. Minus 6, minus 1 sama dengan minus 7. 0 dikurang 2, min 2. Min 2 pangkat 2, 4. Oke, ditambah 2, min 2 dikali 3, min 6. Min 6, min 1, min 7. Di sini 7 per 4. Oke, kita akan menghasilkan minus 1, 3 per 4. Oke, gampang ya untuk soal seperti ini. Jadi kalian tinggal turunin dulu, baru kalian substitusi X-nya sama dengan 0. Kalau ada substitusi seperti ini, jangan dihasilkan dulu fungsi yang hasil dari turunannya. Untuk mempermudah kalian menghitung X sama dengan 0-nya itu ya. Oke. Next, lanjut ke soal berikutnya. Grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 5 turun untuk nilai x yang memenuhi, artinya ini adalah fungsi turun dan fungsi naik. Oke, kalau sebelumnya untuk nomor 1 dan untuk nomor 2 itu tentang turunan biasa ya, U dikali V atau U dibagi V. Nah, sekarang aplikasi turunan, yaitu fungsi naik turun. Karena berhubung di sini yang ditanya turun ya, berarti F aksen X1 kurang dari 0. Nah, harus kurang dari 0 kalau turun ya. Oke. Step pertama, kalian harus mencari turunan pertama dari si fx. Oke, turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Turunan dari 3x pangkat 2 adalah 6x. Ingat, di sini ada konstanta yaitu 5, ketika diturunkan hasilnya 0. Oke. Kita dapatkan 3x pangkat 2 plus 6x. Lalu bagaimana cara kita mencari si x-nya? Jadi ini step pertama, diturunkan, dan ini step kedua, difaktorkan. Oke, kalau kita faktorkan, 3-nya kita ambil keluar, x-nya juga kita ambil keluar, maka sisa yang di dalam adalah x plus 2. Oke. Jadi 3x-nya kan sudah diambil nih, harusnya kan x pangkat 2, berarti di sini sisa tinggal x. 6x, kan 3x-nya sudah diambil. Nah, supaya jadi hasilnya 6x, berarti dikali berapa? 2, jadi kita tulis 2 di sini. Oke, kita dapatkan 3x, berarti x-nya sama dengan 0, dan x plus 2, x-nya sama dengan minus 2. Jadi kalau x tidak dihubungkan dengan penjumlahan atau pengurangan, maka x-nya sama dengan 0 ya. Dan kalau dihubungkan dengan penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya seperti ini. Kalau plus jadi minus, kalau minus jadi plus. Oke. Kita sudah dapat angka 0 dan minus 2. Sekarang kita akan buat garis bilangannya. Di sini minus 2 dan di sini 0. Oke. Di sini kita ambil angka minus 1. Di sini kita ambil angka 1 dan di sini kita ambil angka minus 3. Nah, ini kan angka yang ada di ini ya, yang udah kita temukan, 0 dan min 2. Nah, sekarang kita substitusi minus 3 ke sini. 3 dikali minus 3, min 3 plus 2, min 9 dikali minus 1, hasilnya 9 plus ya, positif kan, berarti kita tulis positif di sini.
Oke, sekarang kita akan ambil minus 1. 3 dikali minus 1, minus 1 tambah 2. Sama dengan minus 3 dikali minus 1 tambah 2, 1. Hasilnya minus. Jadi kita tulis minus di sini. Next, kita ambil angka 1. 1 plus 2. Oke, 3 dikali 2 tambah 1, 3. Jadi sama dengan 9. Positif ya. Positif. Oke. Karena di sini turun dan kurang dari 0, maka harus garis bilangannya itu harus yang ada di tempat minus. Kecuali kalau naik ya, berarti arahnya ke yang ada plusnya. Oke, di sini minus berarti artinya X kurang dari 0 lebih dari minus 2. Jadi hasilnya adalah C. Untuk lebih gampangnya, jadi kalau turunan itu X-nya pokoknya ada di tengah-tengah. Dan tandanya kayak gini. Tapi kalau untuk yang fungsi naik, itu pastinya dia tandanya gini. Tinggal kalian cari si nilai X dari hasil turunan. Yang ini kan berarti step yang kedua. Gitu. Untuk lebih gampangnya seperti itu ya. Kalau turunan, X-nya kayak gini, intervalnya. Kalau turun ya, kalau naik kayak gini. Oke. Next, kita ke bahasan berikutnya. Jika fungsi kurva f(x) sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 mencapai minimum di titik alfa, beta, maka alfa dikurang beta adalah, oke, di sini kita sudah punya fungsinya, x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Caranya sama. Yang pertama, kalian cari dulu turunannya. Turunan pertama. Turunan pertama dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Dan turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2. Lalu langkah berikutnya adalah difaktorkan. Ini pertama, diturunkan. Yang kedua, difaktorkan. Oke, kalau 4 itu kan 2 kali 2 ya. Kalau 6 itu 2 kali 3. Lihat, ada angka yang sama antara 4 dan 6. Oke, yang sama adalah 2. Jadi 2-nya kita keluarkan. Nah, X pangkat 3 dan X pangkat 2. Nilai pangkat yang lebih kecil yang mana? X pangkat 2. Maka kita keluarkan yang X pangkat 2. Oke, sekarang kita fokus. 2 kan sudah diambil, jadi tinggal 2. X pangkat 2 sudah diambil, harusnya pangkat 3, berarti sisa 1, jadi 2X. Plus, 2-nya kan sudah diambil ya, jadi kita taruh angka 3. X pangkat 2-nya juga sudah diambil, jadi tidak bersisa. Ingat, kalau suatu X itu tidak dihubungkan dengan plus atau minus, jadi langsung X-nya sama dengan 0. Dan ini X-nya sama dengan minus 3/2. Oke, sekarang di sini kita punya nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan minus 3/2. Oke, ketika X-nya sama dengan 0, ini kita substitusi ke fungsi awal ya. Fungsi X pangkat 4 plus 2X pangkat 3. Fungsi awal substitusinya. Oke, nilainya 0. Bagaimana ketika minus 3/2? Minus 3/2 pangkat 4 ditambah 2 dikali minus 3/2 pangkat 3. Oke, akan menghasilkan 9/4 ditambah 2, 3 pangkat 4, 81. 2 pangkat 4, 16. Oke, 2, min 3 pangkat 3, min 27/8. Jadi hasilnya 81/16 dikurang 54/8. Hasilnya min 27/16. Oke, di sini kita mencari apa? Nilai minimum. Jadi kalau mencari nilai minimum,
maka kita cari yang hasilnya lebih kecil. 0 dengan min 27 per 16 lebih kecil mana? Min 27 per 16 ya. Oke. Jadi kita ambil X-nya sama dengan min 32 dan Y-nya sama dengan min 27 per 16. Oke, berarti min 3 per 2 dikurang min 27 per 16 sama dengan min 3 per 2 ditambah 27 per 16. Maka akan menghasilkan 3 per 16. Jadi, untuk mencari nilai maksimum atau minimum itu disubstitusi ke fungsi awal. Jadi kalian sudah dapat nilai X-nya dari hasil turunan ya. Nah, dari hasil turunan itu kalian substitusi ke fungsi awal, jangan di fungsi yang bekas turunan tadi ya. Oke, sip. Jadi untuk nilai maksimum itu yang lebih besar daripada yang minimum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dicari lagi nilai minimum relatif, yang artinya nanti hasilnya pastinya lebih kecil dari yang X yang satunya lagi. Pertama, untuk mencari nilai minimum, maka kita harus turunin dulu ya. Nah, di sini ada dua fungsi, yang pertama ini, yang kedua ini. Oke, kalau untuk turunan 1/5X itu turunannya 1/5. Seperti konsep awal yang sudah kakak jelasin sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang kita turunkan di sini. Ini adalah U aksennya. Dan ini adalah V-nya. Min, kenapa di sini kakak tulis 0? Karena kan untuk V aksen, V-nya kan 3 ya. Kalau diturunin 0. 0 dikali berapapun, pasti hasilnya 0. Jadi di sini langsung ditulis 0 saja. Nah, sekarang kita fokus yang turunan U-nya. Nah, ini awalnya kita bentuk dulu ke dalam X pangkat 2 plus 4 pangkat setengah per 3. Jadi ketika U-nya ini diturunkan, jadinya setengah. Pangkatnya setengah kan, jadi setengahnya turun. Dikali turunan X pangkat 2 plus 4 berapa? 2X. Oke. Terus fungsi yang di sininya tetap ya, X pangkat 2 plus 4, tapi pangkatnya dikurangin 1. Jadi minus 1/2. Oke, ketika kita operasikan, dapatlah X pangkat 2 plus 4 pangkat min 1/2. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa kalau pangkat minusnya di atas, biar jadi positif itu pangkatnya harus di bawah. Oke. Jadi kembali ke akar ya. Jadi 3X per 9 akar X pangkat 2 plus 4. Jadi kayak gini. Oke. Nah, ini kita coret. Jadi sisa 3 di bawah dikurang 1/5. Nah, 1/5-nya ini kita move ke kiri. Jadi yang tadinya minus jadi plus. Jadi 1/5 sama dengan X per 3 akar X pangkat 2 plus 4. Nah, agar akarnya hilang, maka harus kita pangkatin 2. Dan menghasilkan 1/5 pangkat 2 kan 1/25 ya. Dikurang, oke, X pangkat 2, ya pastinya X pangkat 2. Nah, di sini 3 pangkat 2 itu kan 9. Akar, ketemu akar, maka jadinya hasilnya fungsi itu sendiri. Misal, akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Akar X dikali akar X sama dengan X.
Oke, jadi di sini akar X pangkat 2 ditambah 4 dikali akar X pangkat 2 ditambah 4 hasilnya. Oke, kayak gini ya. Nah, di sini kita kalikan silang. Jadinya 25X pangkat 2 sama dengan 9X plus 36. Oke, kita peroleh jadinya 25 dikurang 9 itu 16 min 36. Kita pakai konsep A pangkat 2 min B pangkat 2. 16 akar 2 kan 4 ya. X pangkat 2 akar 2 X. Jadi 4X. Akar 36 6. Tinggal ditambahin plus dan min. Kita dapatkan X-nya sama dengan 6/4 dan min 6/4. Kalau disederhanakan jadi 3/2. Ya. Nah, seperti biasa kita akan substitusi 3/2 dan minus 3/2 ke fungsi awal, yaitu fungsinya akar X pangkat 2 plus 4/3 min X min 5. Kita akan buktikan di sini. Ketika X-nya sama dengan 3/2 ya. Berarti akar 3/2 pangkat 2, 9/4 plus 4/3 dikurang 3/2/5. Oke, 9/4 ditambah 4 berarti 25/4. Akar ya, per 3. Sama dengan, minus 3/2 dikali 1/5. Jadi 5 itu kalau move ke atas jadinya 1/5 dan dikali ya. Oke, akar 25 itu 5/2. Akar 25 itu 5, akar 4 itu 2. Jadi 5/2/3 dikurang 3/10. Jadinya kan dibalik ya, 5/2 dikali 1/3 sama dengan 5/6 dikurang 3/10. Oke, maka akan menghasilkan di sini per 60. 60 dibagi 6, 10. 10 dikali 5, 50. Dikurang 18. Oke, hasilnya plus ya. Nah, sekarang kita coba yang X sama dengan minus 3/2. Oke. Sebenarnya, kita nggak usah substitusi seperti ini dan terlalu banyak. Kenapa? Karena di UTBK itu pastinya waktunya yang sangat sedikit dan terbatas, dan kalian dituntut untuk mengerjakan soal lebih cepat ya. Jadi kalian bisa lihat aja di sini, karena kan di sini sama ya nilainya 3/2 dan 3/2, tapi yang satu plus dan yang satu minus. Nah, kalau yang satu plus nih, 3/2, kan ininya tetap minus kan? Ya kan? Nah, kalau yang satu lagi, minus 3/2, berarti yang ininya minus ketemu minus plus. Otomatis yang lebih tinggi nilainya adalah yang minus per 32. Nah, ini yang lebih tinggi. Nah, berarti 3/2 itu yang lebih kecil. Jadi, nilai X-nya adalah 3/2. Oke, paham ya? Next, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah soal tentang aplikasi turunan, tapi di sini persamaan garis singgung. Kalau tadi kita sudah mencari tentang fungsi turun naik, lalu nilai maksimum minimum, dan di sini ada persamaan garis singgung. Oke. Step pertama, ketika ada soal seperti ini, garis singgung, step pertama, kita akan mencari gradien.
Ingat, gradien itu f aksen X sama dengan M. Nah, di sini kita buat X-nya itu jadi pangkat ya, bukan jadi akar. Oke, kalau akar X dipangkatin jadi X pangkat 1/2. Nah, karena ini ada di bawah, jadi min 1/2. Sama ya, yang bawah juga nih. Ini kan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Nah, 1 ditambah setengah itu sama dengan 3/2. Jadi hasilnya adalah minus 3/2. Nah, sekarang kita turunkan. Kalau diturunin jadinya setengah X pangkat min 1/2 dikurang setengah X min setengah dikurang 1 min 3/2 dikurang 3/2 X min 3/2 dikurang 1 min 7/2. Min 5/2, maaf. Oke, seperti ini ya. Lalu kita rubah ke sini. Jadi ke bentuk akar semula. Oke, sekarang kita masukin substitusi 1. Jadi, kita kan mencari nilai gradien ya. Kalau mencari nilai gradien, artinya gradien itu dalam bentuk konstanta, dalam bentuk nilai. Misal, garis tersebut gradiennya berapa? 3. Garis tersebut gradiennya berapa? Minus 2. Kayak gitu. Nggak mungkin ketika ditanya, garis tersebut bergradien berapa? 3x plus 2? Nggak mungkin ya. Pasti gradien itu hasilnya adalah nilai atau konstanta. Dan di sini kita sudah mendapatkan f aksen X-nya segini. Karena gradien itu dalam bentuk nilai, maka X-nya ini harus disubstitusi. Dari mana? Nah, dari titik yang diketahui di sini. Ini kan X dan ini Y. Jadi X-nya sama dengan 1. Jadi di sini kita substitusi 1. Ini 1, ini 1, ini 1, 1. Akar 1 ya 1 ya. Jadi 2 kali 1, 2. Oke, di sini juga 2. Di sini juga 2. Oke, jadi ketika dikurang hasilnya minus 3/2. Nah, ini adalah gradiennya. Sekarang yang ditanya apa? Persamaan garis singgung. Oke, persamaan garis singgung, ingat, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, di sini Y min Y1-nya kan 3 ya, dari yang diketahui di titik. Kita masukin, ini gradiennya kita sudah dapat, ini X1-nya 1, dari yang diketahui di soal. Oke, sekarang kita operasikan. Jadi, Y min 3 sama dengan min 3/2X. Min ketemu min plus. 3/2 dikali 1, 3/2. Oke, ini untuk menghilangkan si 2, jadi kita kalikan 2 dulu ya. Jadi 2Y min 6 sama dengan min 3X plus 3. Kita lihat di situ, di opsinya. Bentuknya adalah semuanya ada di sebelah kiri dan sama dengan 0. Berarti semuanya kita move ke kiri. Jadi 2Y min 6 plus 3X min 3 sama dengan 0. 2Y plus 3X min 9 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah D. Oke, itu adalah beberapa contoh soal UTBK atau SBMPTN yang keluar di tahun-tahun sebelumnya. Itu di bagian matematika dasar. Ya. Jadi untuk sekian itu adalah soal-soal mengenai turunan. Jadi itu bisa jadi gambaran kalian. Rangkuman poin penting yang perlu kalian ketahui dari materi ini adalah interval naik itu terjadi ketika X kurang dari A dan X lebih dari A. Jadi ada kata dan kalau naik. Tapi kalau turun,
X-nya ada di tengah-tengah. Oke, ingat ya, untuk nilai maksimum relatif Y1 itu pastinya lebih besar dari nilai minimumnya. Yang sebelumnya kita sudah cari ya. Oke, dan ingat untuk persamaan garis singgung, gradien itu sama dengan F aksen X. Jadi diturunin dulu, terus disubstitusi X-nya. Karena gradien itu dalam bentuk nilai atau konstanta. Oke? Ya, cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk konsep-konsepnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.